berjalan menghampirinya. Kaki tanpa ruang memberinya nasihat, kemudian mengucapkan pantun yang isinya menumbuhkan gairah dan semangat hidup. Nini Raga Runting baru menyadari sikapnya yang kurang pada tempatnya. Dia lalu bertekad mengisi sisa-sisa hidupnya untuk hal-hal yang berguna, terutama sekali untuk membesarkan dan membina Ayuwandira. Dengan penuh rasa kasih sayang, perempuan tua itu membelai rambut Ayuwandira, dan bocah perempuan itu menggeliat sambil membalikan tubuhnya. Ayu, biarlah kau menjadi matahari hidupku sekarang. Aku tidak akan memikirkan apa-apa lagi. Aku tak butuh menjadi pendekar wanita pilih tanding. Tak butuh pengakuan apapun juga. Tak butuh bermusuhan dengan laki-laki atau siapapun juga. Aku hanya butuh memeliharamu. Biarlah sisa-sisa hidupku ini ku persembahkan buat masa depanmu. Semoga Sang Hyang Widi selalu memberkati kita. Nek, aku sudah mandi di pancuran sendiri. Aku juga sudah makan kenyang. Aduh, pintar. Nah, sekarang duduklah, Ayu. Duduklah ya. Nenek akan mengatakan sesuatu padamu. Ya, Nek. Begini dulu. Mungkin, barangkali kita harus meninggalkan Randu Waton ini. Nenek mau pergi kemana? Kalau kita terus-menerus tinggal di sini, jauh dari pergaulan manusia, hidup terasing seperti ini, kau tidak akan memperoleh pengalaman banyak. Nah, karena itu, sebaiknya kita pergi, Nduk. Kita mencari pengalaman di luar sana. Iya, pergi kemana, Nek? Ya, kemana saja. Kita tidak mempunyai tujuan yang pasti. Sini. Marilah, Dok. Marilah kita pergi mengembara. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk kehidupanmu nanti. Kau akan berjumpa dengan banyak orang. Kau tidak akan menjadi bodoh karena hidup terus-menerus bersama perempuan tua di tempat seperti ini. Jadi, kita tidak akan kembali lagi kemari, Nek? Jangan pikirkan soal itu. Kalau suatu saat kita merindukan tempat ini, ya kita bisa menengoknya. Tapi, Nek, bagaimana kalau pohon ini sudah roboh, seperti pohon kepunyaan kakek tanpa ruang? Kalau pohon ini roboh, ya sudah. Kita tidak perlu datang ke tempat ini lagi, Nek. Nah, apa kau sudah siap? Siap, Nek. Ingat ya, kita nanti akan banyak berjalan. Dan selama itu, kau tidak boleh nakal, tidak boleh rewel dan mengeluh, ngerti? Tapi, Nek, bagaimana kalau aku capek? Ya, kalau capek, baru nenek akan menggendongmu. Tapi, itu pun tidak boleh terlalu sering, ya. Kita istirahat dulu, ayo. Aduh, tulang punggungku rasanya mau copot. Makanan kita sudah habis lagi, Nek. Apa kau sudah lapar lagi, ya? Ya, Nek. Aku lapar. Perutku sudah perih sekali. Sabar saja ya. Nanti kita cari makanan di desa itu. Lihat, kita sudah akan masuk ke desa lagi. Kalau begitu, sebaiknya kita jalan lagi. Kita cari makanan dulu, baru istirahat. Ayo, Nduk. Itu bekal minumanmu, jangan sampai ketinggalan. Baru saja Nini Raga Runting mau melangkah pergi, ketika mendadak di hadapannya sudah berdiri seorang laki-laki berwajah dingin. Pandangan mata laki-laki itu juga dingin, sedingin pandangan burung elang pemangsa bangkai. Ada orang, Nek. Siapa orang itu? Mana nenek tahu? Dia melihat kita terus-menerus, Nek. Kau diam di sini, jangan kemana-mana ya. Nini Raga Runting melangkah hati-hati mendekati laki-laki berwajah dingin itu. Laki-laki itu sama sekali tidak menggeser letak berdirinya, bahkan sama sekali tidak bergerak. Hai, penghuni neraka,
Apa kau sengaja menghadang jalanku? Ayo minggir, supaya aku tidak perlu melemparmu ke tepi jalan. Laki-laki itu tidak menjawab, melainkan hanya tersenyum. Senyumnya juga dingin dan sungguh membuat hati tidak tentram untuk dipandang. Kemudian dia membalikan punggungnya dan matanya menatap bukit-bukit kecil berwarna biru di kejauhan. Bukit-bukit yang jauh melambai-lambaikan tangannya kepadaku, mengajak pergi ke tempat pengasingan, menguak rahasia alam yang terpendam. Sebuah kebenaran hanyalah bayangan semu yang memancar dari dalam kalbu membeku. Kebencian, dendam, dan cinta tak mungkin bersatu. Bukit-bukit yang jauh, bunga-bunga yang gugur ke bumi, tangis bayi di malam hari adalah tipu daya pikiran kita sendiri. Laki-laki gombal, apa kau seorang pengangguran? Sehingga kerjamu hanya melantunkan syair-syair cengeng. Tak banyak orang yang menyukai syair. Iya, memang. Banyak hal-hal yang lebih berguna yang bisa dikerjakan siapa saja daripada mendengarkan syair. Apa benar begitu? Jadi kau anggap syair tidak ada gunanya? Syair adalah sekumpulan kata-kata. Ya, kata-kata. Tapi coba bayangkan, apa jadinya dunia fana ini tanpa kata-kata? Alah, sudahlah. Aku tahu orang macam apa kau ini. Laki-laki pemalas. Cepat minggir. Aku tak punya waktu untuk melayanimu. Untuk apa kerja memeras keringat? Berbahagialah kaum pemalas, karena kepalanya penuh isi renungan dan cawan hidupnya penuh anggur kebahagiaan. Omong kosong. Para pemalas tidak pernah hidup bahagia. Mereka itu hidup dikerubuti penyakit. Kaum pemalas hanya bisa duduk-duduk atau terbaring sambil mengirikan keberhasilan orang lain. Hai perempuan tua, aku menyimpan sebuah syair yang sangat cocok untukmu. Dengarlah. Sebatang pohon tal yang sudah tua umurnya, berdiri termangu dalam kesendiriannya. Dia tak mampu berbuah lagi. Daun-daunnya sudah pada kering semua, dan kulitnya terkelupas oleh angin musim kemarau. Apa yang bisa dilakukan sebatang pohon tua, kecuali merintih sambil menatap senja? Apa yang bisa dilakukan sebatang pohon tua, selain cemas menunggu akhir hayatnya? Ayolah, kau menghina aku, laki-laki sinting. Kau merendahkan aku. Dengar, Wong Edan. Sekalipun sudah tua, aku masih sanggup mematahkan lehermu. Memang begitulah perilaku orang-orang tua. Mudah tersinggung, mudah marah. Kasihan sekali. Kurang ajar. Kau cari perkara dengan Nini Raga Runting? Nini Raga Runting menggunakan jurus emban gendong momong untuk menyerang pendekar berwajah tinggi. Pendekar aneh itu berkelit ringan. Nini Raga Runting terus mencoba menekan. Sementara itu Ayuan Dira hanya melihat dengan terenganga dari tempat yang agak jauh. Kembali Nini Raga Runting menyergap. Pendekar aneh berjumpalitan di udara. Dan sekejap setelah kakinya menginjak tanah, secepat kilat tangannya menarik dua bilah pedang. Dua bilah pedang itu bentuknya juga aneh. Ukurannya sama persis dan bagian tengahnya melengkung. Nini Raga Runting menghentikan langkahnya untuk menyerang kembali. Sesaat lamanya mereka berhadapan. Pendekar berwajah dingin tersenyum.
Lagi-lagi senyuman yang tidak menenteramkan hati siapapun juga yang memandangnya. Kau hebat, perempuan tua. Jurus-jurusmu berbahaya sekali. Kalau merasa gentar, kau boleh mengambil langkah seribu. Bukan begitu maksudku. Kau hebat. Tapi dua bilah pedangku ini pasti jauh lebih hebat. Aku tidak takut, sekalipun kau mengepit 100 arit puntung. Sungguh malang nasibmu, perempuan tua. Mengapa kau harus bertemu dengan pendekar syair berdarah di tengah perjalananmu? Kau kira aku tak kenal laki-laki sinting macam dirimu itu, ha? Jangan merasa paling jago. Justru aku berkelana ke sana kemari ini untuk membuktikan bahwa akulah yang paling jago. Akulah pendekar yang tiada bandingannya. Siapapun juga yang tidak mau mengakuinya dan merasa mampu mengungguli aku, maka dia harus roboh bermandikan darah. Nafsu membunuhmu nampaknya terlalu berlebihan. Iya, aku akan membunuh dan terus membunuh. Dunia adalah alam yang rendah. Hidup menghirup napas hutan belantara. Alangkah perkasa laki-laki dan pedangnya. Kekuasaan berjalan seiring dengan kekuatan. Omong kosong kaidah-kaidah tentang cinta. Cinta dan kebencian bagai pinang di belah dua. Membunuh adalah jalan singkat mengenal jati diri. Aduh. Sungguh manis kata-kata syairmu. Manis sekaligus sinting. Kalau di dunia ini ada 10 orang seperti kau, walah, tak ada negeri yang bisa berdiri lebih dari 3 hari. Tidak ada lagi yang sudi mengenakan mahkota. Sehingga sana raja berubah menjadi seonggok bara api. Semua orang mengasah pedang dan berteriak tentang perang. Nyawa tidak ada harganya dan seluruh isi jagat akan gulung tikar. Cukup, perempuan tua. Sekarang aku harus segera membuktikan perkataanku. Bersiaplah untuk menyongsong hari kematianmu. Hai! Nini Raga Runting melompat ke samping. Begitu melihat dua bilah pedang menyerang dengan bertubi-tubi. Pendekar aneh itu terus merangsek. Pedangnya berkelebat di udara, siap mencabut nyawa siapa saja yang berani menghadangnya. Melihat serangan laki-laki aneh semakin berbahaya, Nini Raga Runting tak ingin salah perhitungan. Buru-buru dia membuang tubuhnya ke belakang sambil memekik nyaring. Kau tidak apa-apa, Nek? Jangan kamari, Nak. Kau berdiri saja di sana. Orang itu jahat sekali, Nek. Wajahnya serem, seperti wajah burung malang. Ayo cepat, minggir sana. Biar ku bereskan laki-laki tengik itu. Ku berikan waktu sesaat lagi untuk menghirup udara segar. Sambang kau. Kau belum tentu dapat mengalahkan aku. Pertarungan ini belum selesai. Aku akan segera menyelesaikannya. Bukan hanya kau yang memiliki senjata. Kukira selendang kuningku ini tidak akan kalah hebat dengan aritmu itu. Perlahan-lahan Nini Raga Runting mengurai sebuah selendang berwarna kuning yang sejak tadi melilit di bagian pinggangnya. Kemudian dia menyelempangkannya di pundak, sementara tangan kanannya menggenggam ujung selendang. Dalam keadaan seperti itu, Nini Raga Runting nampak seperti seorang emban yang sangat bijaksana, yang setiap saat dapat berbuat keras untuk mengusir kejahatan yang mengganggu momongannya. Dengan selendang kuning, maka jurus emban gendong momongan menjadi lebih sempurna. Ayo pendekar gila. Sekarang aku sudah siap melanjutkan pertarungan. Bagus, bagus. Permainan ini akan menjadi lebih menarik. Awas kau, Ngedai. Ayo, tunjukkan kehebatan pedangmu itu tadi. Kalau sampai lengah, akan hancur batok kepalamu itu.
saja. Tapi jangan keburu bangga dulu, hai perempuan tua. Sekarang aku tidak akan mengampunimu lagi. Selendang putih akan kurobek-kurobek dan kucampakkan bagai sampah. Pendekar aneh secepat kilat memasukkan kedua bilah pedang ke dalam sarungnya masing-masing. Mulutnya lagi-lagi menyungging senyuman dingin yang menyeramkan. Tiba-tiba dia mendengus keras. Lihat, kan aku buat matahari pecah terbelah. Aku terbang dari balik istana kegelapan. Kan ku seberangi telaga berdarah. Ku genggam isi jagat raya dalam tanganku. Inilah Aji Kidung Pamungkas. Iya! Hai perempuan tua, kita adu kesaktian. Iya! Iya! Sekarang pertarungan berlangsung dengan sangat sengit. Bagi para pendekar kentengan, tentulah akan terenganga melihat dua pendekar tersebut saling menyerang dengan jurus-jurus mautnya. Suatu saat pendekar aneh menyergap dengan Aji Kidung Pamungkas senjata andalannya. Ini Raga Runting terkejut. Dia tak sempat menghindar. Maka mau tak mau, dia menghadang pukulan itu dengan sabetan selendang kuningnya. Mampus kau perempuan tua! Iya! Benturan keras terjadi di udara. Tubuh Nini Raga Runting terpental jauh ke belakang. Dan wanita pendekar itu tersungkur tak berdaya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.